Baik, mari kita mulai kelas kita dalam doa. Bapa dalam surga, kami ingin mulai kelas kami. Kitab Salomo, mohon Engkau memimpin kami, agar kami dapat mengerti dan mengaplikasikan kebenaran dalam kehidupan kami. Kudus kira menerangi akal budi dan hati kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, dalam kelas ini kita akan masuk ke dalam materi kita. Saya sudah men-sharekan outline berupa PDF. Silakan Anda print, kemudian Anda bisa catat di dalamnya hal-hal yang menurut Anda penting atau perlu untuk dicatat. Oke, kita melihat pendahuluan dalam pasal 1 ayat 1 sampai 6. Nah, kita melihat pembukaan pasal 1 dikatakan Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Jadi kita diberitahu siapa penulis dominan dalam kitab Amsal ini, yaitu Salomo bin Daud, ya, Raja Israel. Dan kita tahu bagaimana Salomo dikaruniai hikmat yang luar biasa oleh Tuhan. Dalam satu Raja-Raja pasal 4, ia menuliskan 3000 Amsal. Tentu tidak semuanya tercover di sini, tapi kita percaya yang tercover dalam kitab Amsal itulah yang diinspirasikan oleh Tuhan. Nah, kemudian bagian kedua, kita juga melihat mulai dari ayat yang kedua hingga ayat yang ke-6 ada 5 keuntungan mempelajari kitab Amsal. 5 keuntungan mempelajari kitab Amsal. 1, Amsal dapat memberikan kita hikmat dan didikan. Itu ada salah ketik, ya. Itu bukan pengertian tapi dan didikan. 2, Amsal dapat memberikan pengertian. 3, Amsal dapat memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. 4, Amsal dapat memberikan pengetahuan dan kebijaksanaan bagi orang muda. 5, Amsal dapat memberikan kemampuan untuk menafsirkan perkataan dan teka-teki orang bijak. Jadi ini 5 keuntungan mempelajari kitab Amsal. Oke, kita mau lihat satu persatu. Yang pertama, Amsal dapat memberikan hikmat dan pengertian. Ayat 2 sampai ke 3 dikatakan, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Jadi memberikan hikmat dan didikan. Nah, hikmat ini adalah tema besar kitab Amsal. Jadi kata bijaksana dan hikmat dipakai 116 kali dalam 915 ayat dalam kitab Amsal. Ini tema utamanya. Dan berbicara tentang hikmat, hikmat ini lebih dari sekedar pengetahuan, bahkan pengetahuan tentang Alkitab, lebih dari sekedar itu. Ya, hikmat ini lebih mengacu kepada bagaimana kita memakai pengetahuan yang kita miliki itu dengan benar dan dengan saleh. Jadi bagaimana kita memakai pengetahuan yang kita miliki dengan benar dan dengan saleh, itu hikmat. Nah, kita lihat kata didikan di sini ya, melibatkan ada beberapa hal kita baca. Didikan yang menjadikan pandai. Didikan yang menjadikan pandai. Kalau dalam King James dikatakan to receive the instruction of wisdom, untuk menerima didikan hikmat. Untuk menerima didikan hikmat. Indonesia diterjemahkan dengan pandai. Jadi didikan yang menjadikan kita berhikmat atau bijaksana. Jadi bagaimana untuk berurusan dengan orang-orang dengan cara yang bijak, ya, dengan jujur, dengan benar, ya, dengan saleh, dengan adil. Jadi kitab Amsal ini berisikan ajaran-ajaran praktis dalam berbagai area kehidupan kita. Jadi ada banyak singgung tentang soal pekerjaan, juga termasuk pernikahan, pendidikan anak, persahabatan, cara komunikasi, pemerintahan, ekonomi, bagaimana cara melawan godaan, juga soal pembangunan karakter. Nah, karena kita hidup di tengah-tengah mayoritas orang yang tidak percaya Tuhan pada hari ini, dengan berbagai macam tipe orang.
Nah, Tuhan ingin agar kita bersinar, ya, agar kita menjadi terang, ya, bukan mengasingkan diri, tapi berada di tengah-tengah dunia untuk menerangi dunia dengan keputusan-keputusan yang kita buat, dengan karakter yang kita miliki, dengan sikap-sikap yang kita tunjukkan. Nah, kemudian dikatakan lagi, didikan yang menjadikan kita berhikmat, serta didikan yang buat kita jadi benar, ya, serta kebenaran, ya, jadi benar atau menjadi adil, ya, dari kata Ibrani sedek. Jadi diharapkan ketika kita mempelajari kitab Amsal, kita bisa membuat putusan-putusan yang benar dan adil terhadap sesama kita, ya. Sedek. Kemudian didikan menjadikan kita berhikmat, benar atau adil. Kemudian keadilan. Nah, kata di balik keadilan ini sebenarnya dalam King James-nya adalah judgment, ya, dalam Ibraninya mispat, ya, dan, ya, keadilan, ya. Jadi didikan akan hikmat, didikan akan kebenaran, keadilan, sedek, didikan akan penghakiman, mispat. Jadi diharapkan setelah kita membaca kitab Amsal, kita mampu membuat keputusan-keputusan yang bijak dan benar dalam hidup kita, mampu menilai berdasarkan firman Allah. Mispat. Juga didikan akan kejujuran. Didikan akan kejujuran. Jadi, ya, kata di balik kejujuran ini humesarim, ya. Equity, ya, saya terima dengan kejujuran, ya, itu benar, ya. Ya, mengacu kepada hal-hal yang benar dan adil dan jujur. Benar, adil dan jujur. Oke. Nah, kemudian kita juga melihat kitab Amsal ini adalah kitab yang memberitahu kepada kita bahwa ini adalah kita memberitahu kita bahwa hikmat itu bisa didapatkan, ya. Hikmat bisa didapatkan. Jadi ada pengajaran, ya, agnostik, ya, di dalam kelas apologetika, ya. Kita tidak bisa mengetahui pengetahuan, ya, tidak bisa mengetahui hikmat, tapi tidak, ya, hikmat bisa didapatkan dalam kitab Amsal. Kemudian kitab Amsal juga adalah satu buku yang menceritakan tentang pendisiplinan moral yang harus dimiliki oleh orang percaya. Jadi ini bukan sekedar buku motivasi biasa, ini buku motivasi yang diinspirasikan oleh Allah. Jadi tentang pendisiplinan moral. Jadi baik tua, muda bisa mendapatkan berkat dari mempelajari kitab ini. Jadi Tuhan bisa memakai kitab Amsal menjadi guru kita, ya, pelatih kita, ayah kita. Coba kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-17, ya. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. Ya, Amsal dapat memberitahu pada kita bahwa hikmat itu bisa diketahui, ya, bisa didapatkan.
Amsal ini senada dengan Injil Yohanes pasal 7 ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Ya, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu. Jadi bisa tahu. Kita bisa tahu akan hikmat, akan kebenaran. Coba kita lihat lagi dalam pasal 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran, ya, hikmat bisa didapatkan, ya, bisa diketahui. Ya, kemudian kita melihat keuntungan yang kedua. Amsal dapat memberikan pengertian. Ini baru pengertian, ya. Tadi yang pertama itu hikmat dan didikan. Yang kedua, keuntungan kita memberi kita Amsal dapat memberikan pengertian. Nah, pengertian ini berarti ini mengacu kepada pengertian secara rohani. Kita mampu menilai secara rohani, pengertian rohani. Mengerti kata-kata yang bermakna, ya. Mengerti kata-kata yang bermakna. Kemudian keuntungan yang ketiga, Amsal dapat memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Nah, apa yang dimaksud dengan orang tak berpengalaman? Di King James terjemahkan simple. Di Ibrania dikatakan pakai kata, ya, live time, ya, terjemahkan dengan tepat, ya, simple. Apa yang dimaksud dengan simple, orang tak berpengalaman? Ya, ini mengacu kepada orang-orang yang tidak hati-hati, yang tidak menilai hal dengan hati-hati, sehingga ia tidak mampu untuk membedakan benar dengan salah, mana yang namanya kebenaran dengan kesalahan. Jadi itu yang dimaksud dengan orang yang tak berpengalaman, ya. Tidak bisa bedakan benar dan salah. Dia tidak membuat penilaian dan keputusan dengan hati-hati. Coba kita bandingkan dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-15. Amsal 14 ayat yang ke-15. Amsal 14 ayat 15. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, jadi dia tidak nilai dulu, ya, benar atau salahnya, langsung percaya. Nah, Amsal 14:15. Kemudian kita lihat ya, keuntungan berikutnya. Yang keempat, Amsal dapat memberikan pengetahuan dan kebijaksanaan bagi orang muda.
Amsal dapat memberikan pengertian dan kebijaksanaan bagi orang muda. Nah, orang muda ya, digambarkan dalam kitab Amsal. Coba kita lihat dalam Amsal 22 ayat yang ke-15. Amsal 22 ayat yang ke-15 ya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Nah, jadi orang muda, ya, anak kecil, itu masih belum banyak tahu, ya, sehingga ia perlu didikan. Ia belum bisa menilai mana yang baik dan tidak baik, mana yang benar salah. Kalau anak kecil dia mau minta pisau, kita yang sudah tahu apa yang bisa dilakukan oleh pisau, kita tentu melarang ya jangan, ya, berbahaya, masih belum cukup umur ya, untuk memakai pisau sendiri. Atau dia mau main korek api atau mau main listrik, ya, karena masih belum bisa membedakan ya mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, tidak. Kemudian kita lihat keuntungan yang kelima menjadi kita Amsal. Amsal dapat memberikan kemampuan untuk menafsirkan perkataan dan teka-teki orang bijak. Amsal dapat memberikan kemampuan untuk menafsirkan perkataan dan teka-teki orang bijak. Nah, apa yang maksud dengan ya teka-teki orang bijak? Kalau di dalam King James itu dipakai terjemahkan dengan their riddles, ya, teka-teki, ya, their dark saying, ya. King James their dark saying. Di interlinear ya dark saying. Apa yang maksud dengan dark saying? Ya, perkataan-perkataan yang gelap. Kalau di Indonesia itu diterjemahkan dengan teka-teki, ya. Nah, dark saying. Nah, dark saying ini bukan mengacu kepada ya perkataan-perkataan yang gelap, maksudnya seperti sihir atau mantra, ya. Nah, tidak, bukan mengacu kepada itu. Tapi di balik kata dark saying ini adalah ya wahidotam, ya wahidotam, teka-teki, ya, riddles. Jadi bukan perkataan gelap dalam artian mantra atau ya sihir, kan, tapi teka-teki. Cuma dengan di Indonesia ya sudah baik, ya, teka-teki orang bijak. Nah, teka-teki orang bijak maksudnya di sini mengacu kepada ya perkataan-perkataan yang diciptakan oleh manusia melalui filosofinya. Perkataan yang diciptakan oleh manusia melalui filosofinya. Nah, dengan memiliki hikmat yang dari Tuhan, maka dengan membaca kitab Amsal kita diharapkan mampu membuat ya, orang percaya, setiap anak Tuhan untuk mengerti, ya, untuk menimbang ya, filosofi-filosofi yang diajarkan oleh para filsuf, ya, para orang-orang pintar, masuk mereka yang mengklaim dirinya ilmuwan. Ya, kita mampu menilai, ya, diharapkan mana yang ini sesuai Alkitab, mana yang tidak.
Coba kita buka di dalam ya, 1 Korintus 1 Korintus pasalnya yang kedua, ya, dikatakan ayat 14 dan 15, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain, ya. Manusia rohani menilai segala sesuatu, sementara manusia duniawi tidak dapat menilai karena dia tidak ya, menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Baik, itu 5 keuntungan kita mempelajari kitab Amsal. Oke. Sudah, kita masuk ke outline kita selanjutnya. Amsal-amsal untuk anakku, mulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan pasal yang ke-9 ayat yang ke-18. Amsal-amsal untuk anakku. Nah, 9 pasal pertama kitab Amsal ini ditujukan untuk anakku, dan ditulis oleh Salomo untuk mengajar anaknya, dimana anaknya tercatat dalam kitab ya Rehabeam, ya. Nah, kapan Salomo mulai menuliskan Amsal ini? Kita percaya Salomo menuliskan Amsal ini ya setelah Allah memberikan dia hati yang bijaksana, ya. Sebagaimana doanya dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ya. Ayat 5 sampai 14, ya, dia meminta hati yang bijaksana. Kemudian Tuhan jawab, Tuhan tambahkan ya, selain hikmat juga Tuhan tambahkan kekayaan, kemudian kekuasaan, dan ya yang menyertai hikmat itu. Jadi bagian ini ditulis setelah ia berdoa minta hikmat dan dia menjadi pribadi yang paling berhikmat. Tentu yang lebih berhikmat daripada Salomo adalah Yesus Kristus sendiri, ya. Jadi ditulis setelah menjadi pribadi yang paling berhikmat dan sebelum ia jatuh dalam dosa penyembahan berhala, ya, dalam 1 Raja-Raja pasal 11, ya. Itu ayat 1 sampai 8, ia jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Nah, kalau begitu apakah ini Amsal ini hanya untuk mengacu kepada Rehabeam saja, ya, untuk anaknya Salomo? Oh, tidak, ya. Ingat, dalam pendahuluan kata anakku ini bisa diterapkan kepada hubungan orang tua anak, ya, untuk setiap anak, ya, juga kepada hubungan guru dengan murid, ya, gembala dengan jemaat. Jadi yang dianggap sebagai anaknya, ya. Mari kita lihat Amsal pasal 1 ayat 7 sampai ke 33. Amsal 1 ayat 7 sampai 33. A. Sang penulis Amsal mengajarkan anaknya 3 prinsip kehidupan yang paling penting. 3 prinsip kehidupan yang paling penting. 1. Memiliki hubungan yang benar dengan Allah. 2. Tunduk pada otoritas orang tua. Ayat 8 sampai 9. 3.
memisahkan diri dari aktivitas yang berdosa dan mereka yang melakukan aktivitas itu. Jadi ini adalah 3 prinsip yang paling penting dalam hidup. Mari kita lihat satu-satu. Prinsip pertama, agar seseorang berhasil dalam hidup, nomor satu, dia harus memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Pasal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan akan pengetahuan. Nah, takut akan Tuhan ini muncul melalui orang berdosa diselamatkan. Hikmat datang ketika orang berdosa bertobat dan menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Setelah dia bertobat, maka Roh Kudus akan datang, mendiami orang tersebut dan kemudian akan memberikan hikmat. Coba kita buka dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-27. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajaran itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jadi apa ini pengurapannya? Pengurapan ini mengacu pada Roh Kudus. Jadi kapan seseorang menerima Roh Kudus? Bukan pada waktu dia bisa berbahasa roh, bukan pada waktu dia dibaptis, tapi pada waktu dia bertobat dan percaya. Jadi takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Takut akan Tuhan ini muncul melalui keselamatan. Nah, takut akan Tuhan juga muncul melalui pengudusan. Nah, seseorang bisa diselamatkan, namun dia seringkali tidak takut Tuhan dalam hidup sehari-harinya. Nah, untuk memperoleh hikmat, maka orang yang sudah diselamatkan tersebut, dia harus hidup dalam takut akan Tuhan. Jadi bukan hidup yang semena-mena, tapi hidup dalam takut akan Tuhan. Dia harus melayani Tuhan dengan takut dan gentar. Takut dan gentar. Coba kita buka dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Dengan hormat dan takut. Jadi takut akan Tuhan muncul melalui pengudusan. Nah, takut akan Tuhan juga datang melalui firman Allah. Kita akan lihat kitab Amsal salah satu ayat yang 7. Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan, orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, bagaimana seseorang bisa mendapatkan takut akan Tuhan? Dengan dia membaca akan Alkitab, membaca firman Allah. Nah, takut akan Tuhan ini di dalam kitab Mazmur, menarik. Dalam kitab Mazmur pasal 19, takut akan Tuhan ini adalah saya katakan istilah untuk Alkitab itu sendiri, bahkan untuk kitab suci itu sendiri. Mazmur 19 ayat yang ke-9. Perhatikan, nah di sini kita dapatkan contoh sinonim paralelism. Titah Tuhan itu tepat, titah Tuhan. Nah, ini mencoba pada Alkitab, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Nah, di ayat 10-nya perhatikan, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Di B-nya,
sinonimnya hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Jadi kita melihat pemazmur Daud di sini mensinonimkan antara hukum-hukum Tuhan, ya, Alkitab, ya, hukum-hukum Allah, firman Allah, itu disinonimkan dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Jadi Alkitab juga disebut dengan sebutan takut akan Tuhan. Jadi hubungan yang dekat dengan Alkitab adalah ya, bagian yang dibutuhkan untuk hidup takut akan Tuhan. Jadi seberapa kita bertekun membaca kitab suci, kemudian kita mempelajarinya, ya, kita mengaplikasikannya, semua adalah permulaan hikmat. Oke. Jadi prinsip pertama, miliki hubungan yang benar dengan Allah. Prinsip kedua, tunduk pada otoritas orang tua. Tunduk pada otoritas orang tua. Nah, hikmat mengajarkan kita untuk tunduk pada otoritas orang tua. Otoritas manusia yang sudah Tuhan tetapkan. Bahkan untuk tunduk pada orang tua, ini adalah perintah pertama Tuhan yang ada janjinya. Kalau kita melakukannya, kita akan dapat ini. Coba kita lihat dalam Keluaran pasal yang ke-20. Perintah pertama Allah yang ada janjinya. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kemudian ada janji di situ, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi ada janji. Hormat ayah, ibu, hormat orang tua, berikan kita panjang umur. Coba kita bandingkan Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Jadi ada janji yang mengikuti, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi tunduk pada otoritas orang tua adalah perintah pertama Allah yang mengandung janji. Nah, tidak berarti ya, bahwa seorang pemuda sudah besar harus taati orang tuanya atau gurunya dalam semua hal. Ya, tidak peduli pengajarannya benar atau salah, enggak berarti seperti itu. Jadi ada hukum yang lebih tinggi yang harus diikuti ketika perintah orang tua atau perintah guru salah ya. Perintah orang tua atau perintah guru bertentangan dengan Alkitab, maka kita harus mengikuti hukum yang lebih tinggi, yaitu hukum Tuhan. Kalau anak muda punya orang tua yang tidak bijak dan mengajarkan dia hal-hal yang bodoh, maka anak muda tersebut harus menghormati Allah lebih daripada orang tuanya. Coba kita buka dalam Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-37. Matius pasal 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi kita harus lebih menghormati Allah ketimbang orang tua ketika orang tua mengajarkan hal yang salah atau memberikan perintah yang salah. Namun ketika ya anak muda tersebut ya menolak mengikuti perintahnya yang salah, tapi tidak berarti kita bersikap kurang ajar terhadap orang tua. Kita juga tetap menghormatinya, ya, memperlakukan mereka dengan hormat. Kita menolak nasihatnya yang bertentangan dengan firman Tuhan atau perintahnya, tapi di satu sisi kita juga melakukannya, menolaknya dengan penuh hormat. Kita tetap menghormatinya. Nah, orang
orang muda yang tidak menghormati dan menaati orang tuanya, yang tidak berjalan dalam hikmat. Nah, dalam Amsal pasal 1 ayat 8 tadi, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jadi di sini ajaran didikan ayah ini nilainya sama dengan ajaran ibu, ya. Sama pentingnya pengajaran ibu dengan pengajaran ayah. Apalagi ibu secara alami lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama dengan anak, ya, ketimbang ayah. Dan ini juga memberitahu pada kita di ayat yang ke-8 ini bahwa baik ayah maupun ibu sama-sama terlibat dalam mengajari anak. Jadi orang tua dua-duanya terlibat dalam pelatihan anak-anak. Tidak hanya dibebankan kepada satu sisi. Oke, ayah, saya sebagai ayah, kepala keluarga, saya kerja cari nafkah, urusan anak kamu urus sendiri semua ya. Kami ajarin apa segala macam. Nah, tidak. Begitupun sebaliknya. Oh, saya ibu wanita karir, oh bapak yang di rumah aja, kamu yang ajarin anak segala macam ya, saya urus cari duit saja. Nah, tidak juga. Jadi kedua-duanya berperan aktif dan terlibat, ya, bekerja sama, terlibat dalam mendidik dan membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan. Kemudian kita lihat, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, di dalam Ibrani-nya ya, didikan ayahmu, oke, musar ya, instruksi ya, ajaran ayahmu dan jangan menyanyikan ajaran ibumu. Nah, di balik kata ajaran ibumu itu sebenarnya adalah ya, kita dapatkan kata Taurat ya, hukum ibumu ya. Jadi ajaran ayahmu, instruksi ayahmu, dan hukum ibumu. Di Indonesia terjemahkan dengan ajaran ibumu. Nah, jadi kita dapat lihat di sini ya, dalam pelatihan anak yang efektif, pengajaran dan hukum ya, itu diperlukan. Pengajaran ya, dan hukum diperlukan. Jadi orang tua memiliki kewajiban untuk ya, memberitahu kepada mereka ya, hukum yang harus ditaati. Kalau mentaati bisa akan ada reward, kalau tidak mentaati akan ada punishment ya, hukuman. Nah, ini berlawanan dengan metode modern mendidik anak hari ini yang dikatakan ya positive child training ya. Jadi anak tidak perlu dihukum ya, dibebaskan saja. Kita melihat dalam Amsal 1 ayat 8, orang tua punya kewajiban untuk mengajar anak-anak mereka dan juga untuk ya, mengajar apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan ya, memberikan hukum-hukum kepada mereka. Oke. Dan selanjutnya kita juga bisa melihat harapannya adalah agar orang-orang muda setelah mereka dewasa ya, kemudian mereka punya banyak teman sendiri, lebih banyak bergaul dengan temannya timbang orang tuanya, keluarganya, maka mereka tidak meninggalkan akan ajaran dan hukum dari orang tuanya. Maka dikatakan didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka sampai masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi diberikan ajaran, diberikan hukum-hukum, ini loh hukum yang kita sebagai orang Kristen harus ikuti. Sehingga diharapkan ketika mereka dewasa, mereka keluar dari rumah, bahkan punya rumah tangga sendiri ya, mereka ya, tetap berada di dalam jalur itu ya, tidak menyimpang.
Kemudian kita juga lihat di dalam ayat yang ke-9-nya, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Nah, Amsal menjanjikan bahwa ketaatan terhadap orang tua itu ibarat karangan bunga yang indah bagi kepalamu, satu kalung bagi lehermu. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya bahwa sikap tunduk terhadap otoritas, sikap tunduk terhadap otoritas itu adalah hal yang indah dalam diri orang muda. Sikap tunduk terhadap otoritas itu adalah hal yang indah dalam diri orang muda. Jadi indah di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kita membaca bagaimana Yusuf, Daniel, Daud, Timotius, Yesus memiliki sikap ini, sikap yang tunduk pada orang tua. Ya, Yesus ketika ia masih dalam asuhan Maria dan Yusuf, ya ia tunduk. Dan sikap tunduk pada otoritas yang didapatkan pada orang muda ini jauh lebih indah ya, daripada bilang, wah anak muda itu kalau perempuan dia cantik ya, kalau yang cowok misalkan dia ganteng ya, atau dia anak orang kaya ya, apa segala macam ya, atau dia pintar ya, jenius ya. Tapi akan jauh lebih indah ya, ketika dia punya sikap yang taat ya, orang tua, yang tunduk orang tua, yang hormat orang tua. Itu jauh lebih indah ya. Jauh lebih indah bahkan daripada ya baju-baju bagus yang dia kenakan atau gadget-gadget mahal yang dia punya. Tapi kalau dia punya sikap yang tidak tunduk pada orang tua, yang kurang ajar, ya buat apa semua itu ya. Jadi ketaatan terhadap orang tua itu adalah karangan bunga yang indah bagi kepalamu, satu kalung bagi lehermu. Oke, itu prinsip kedua yang penting dalam hidup yang diberikan oleh penulis Amsal, Salomo. Prinsip yang ketiga dalam hidup yang penting yaitu memisahkan diri dari aktivitas yang berdosa dan dari mereka yang melakukan aktivitas berdosa. Oke, mari kita lihat pasal 1 ayat yang ke-10 itu ya. Pasal 1 ayat 10 sampai 19. Pasal 1 ayat 10 sampai 11 ya. Memisahkan diri dari aktivitas yang berdosa dan dari mereka yang melakukan aktivitas berdosa itu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Janganlah engkau menurut. Nah, pemisahan ya, separasi. Kita diperintahkan untuk melakukan separasi ya, bukan isolasi, tapi separasi. Ini adalah bagian yang diperlukan dalam berjalan dalam hikmat. Nah, memang tidak banyak orang Kristen yang suka dengan kata ini, bahkan mungkin tidak tahu dengan kata ini, separasi. Tapi kata ini sering ditekankan dalam Alkitab ya, dan berguna untuk melindungi rohani dan moral orang percaya. Ya. Coba kita buka dalam kitab Mazmur. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi ada separasi ya, pemisahan. Kemudian kita lihat lagi PB juga banyak tentang hal ini ya. Coba kita lihat Roma pasal yang ke-16. Roma 16 ayat yang ke-17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka ya. Jadi Roma 16:17 disuruh hindari mereka, separasi. Coba kita lihat lagi 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat
pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, jadi anak muda, meskipun dia sudah lahir baru, dia punya orang tua yang bijak, ada guru yang mengajar dia, ingatkan dia. Tapi kalau ia tidak menghindari diri dari pergaulan yang salah, ya dia juga bisa terjerumus ya. Dia bisa juga terjerumus. Bahkan itu penting separasi. Coba kita lihat lagi Efesus 5 ayat 11. 5 ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jangan turut ambil bagian, separasi. Kita lihat lagi 2 Tesalonika pasal yang ketiga. 2 Tes 3 ayat yang ke-6. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Jadi menjauhkan diri, memisahkan diri, separasi. Kita lihat lagi 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Perintah bang separasi, jauhilah mereka itu. Nah ingat ya, karena mengabaikan separasi ya, Lot akhirnya ya, dari berkemah dekat Sodom, kemudian akhirnya tinggal di Sodom, bahkan diangkat ya duduk di pintu gerbang kota Sodom ya, diangkat sebagai mungkin salah satu tua di situ. Apa akibatnya? Akibat Lot tidak melakukan separasi ya. Dia harus kehilangan ya, keluarganya. Dia kehilangan ya segalanya ya. Istrinya, kemudian ya, anak-anaknya melakukan hubungan incest dengan dia ya. Samson tidak separasi, jadi buta karena ia ingin mengawini ya, Delilah. Kemudian Salomo karena tidak separasi, istrinya banyak, dia jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Jadi separasi berulang kali ditekankan dalam baik dalam PL maupun PB demi kebaikan kita ya, demi menjaga kerohanian kita, demi menjaga moral kita. Nah, coba kita kembali dalam Amsal pasal 1 ya. Jadi nasihatnya adalah pisahkan diri dari aktivitas berdosa dan dari mereka yang melakukan aktivitas itu. Kenapa? Karena dia yang ke-10 ya, orang berdosa itu menggoda atau membujuk orang percaya. Orang berdosa menggoda atau membujuk orang percaya. Jadi iblis kerahkan malaikatnya untuk menggoda manusia. Digoda dengan cara apa? Wah, kalau kamu sok suci lu. Atau ada anak muda yang mau jaga moralnya sesuai dengan firman Tuhan ya. Dia nggak mau ikut-ikutan merokok, nggak mau ikut-ikutan tato, ya, nggak mau ikut-ikutan omong kata-kata kotor. Wah, nggak gaul lu, nggak keren. Nah, ini cara-cara orang berdosa membujuk orang percaya, cara-cara iblis untuk menggoda anak-anak Tuhan. Nah, kita lihat orang berdosa menggoda dengan menghina kebenaran dan hikmat dan mencoba membuat orang tersebut merasa ya, tidak keren kalau mentaati Allah. Ayat yang 7 dikatakan orang bodoh menghina hikmat dan didikan ya. Kemudian orang ya, berdosa juga menggoda dengan menjanjikan persahabatan. Ayat 11,
Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Ayat 14, buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Jadi diajak bersahabat ya, satu pundi-pundi bagi kita sekalian ya, tengah-tengah kami. Kemudian orang berdosa juga mencoba menggoda dengan cara menjanjikan kesenangan. Ayat yang ke-16 ya, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Orang berdosa juga menggoda dengan berusaha untuk menjanjikan keuntungan. Ayat yang ke-13 ya. Nah, kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Sudah ya, ikut kami saja ya. Kita akan dapat keuntungan. Kita akan having fun ya, senang-senang. Dikatakan kita akan mendapat ayat 13 ya. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Nah, orang berdosa tidak tahu apa yang sesungguhnya berharga ya. Apa itu kekayaan sejati? Ya, karena ya, barang-barang duniawi ini ya, itu ya sia-sia, tidak bertahan hingga kekalan. Yang terkadang kita ingin tiba-tiba atau kita miliki tiba-tiba dia bersayap ya, terbang seperti Raja Wali ya, hilang gitu aja. Coba kita lihat di Amsal 23. Ya, barang berharga, kekayaan itu bukanlah kekayaan yang sejati ya. Amsal 23 ayat yang keempat sampai kelima. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jadi itu bukan kekayaan yang sejati dan bisa hilang begitu saja. Nah, kekayaan sejati adalah hal-hal yang sifatnya itu kekal. Coba kita buka Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 19 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, pencuri membongkar serta mencurinya, tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ini kekal. Kemudian orang berdosa ya, berpura-pura ya, seolah-olah mereka tidak dilihat oleh Tuhan ya. Coba kita lihat kembali dalam Amsal pasal 1 ayat yang 11 dikatakan di situ, jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena ya, mengintai. Ya, mereka pikir ya, mereka tidak diketahui atau tidak dilihat oleh siapa-siapa, tetapi ada Allah yang maha melihat ya. Allah yang mengetahui setiap pikiran, perkataan ya, setiap perbuatan. Kemudian kita lihat di Amsal 1 ayat 15 sampai 19 di situ, bahwa orang-orang berdosa tidak tahu bahwa ya mereka sebenarnya sedang menuju ke penghakiman. Orang berdosa seperti tidak tahu bahwa mereka sedang menuju ke penghakiman. Kita lihat di ayat 15 sampai 19 ya. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu pada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan, bergegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Nah, orang bijak bisa melihat akhir daripada hidup orang-orang berdosa. Itulah kenapa Musa menolak
untuk menjadi pangeran Mesir. Karena pandangannya diarahkan kepada harta yang sesungguhnya. Menjadi pangeran di Mesir, ujung-ujungnya ya, kaya, tapi ya seperti itu ya, akan berujung kepada penghakiman. Nah, Ibrani pasal 11, kita lihat tentang Musa nih. Ibrani pasal 11 mulai 24 sampai 27. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi luar biasa ya, Musa menganggap penghinaan karena Kristus kekayaan yang lebih besar ya, daripada semua harta Mesir. Oke, kemudian kita juga kembali dalam Amsal pasal 1 tadi. Dari ayat yang ke-15 kita bisa tahu, hai anakku, janganlah engkau hidup menuruti tingkah laku mereka, tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Ini memberitahu kepada kita bahwa orang berdosa bisa ditolak. Orang berdosa bisa ditolak. Jadi Alkitab memberikan kita banyak contoh ya, bagaimana tokoh-tokoh Alkitab, para pahlawan iman yang menolak ajakan-ajakan yang berdosa. Seperti Yusuf yang menolak ajakan dari istri Potifar, Daniel menolak ajakan dari sipir yang menjadi atasannya untuk makan makanan persembahan berhala atau daging-daging yang dilarang dalam hukum Taurat. Azaria, Misael, Abednego ya, itu Sadrak, Mesak, Abednego ya. Hananya, Misael dan Azaria ya, menolak untuk menyembah perintah Nebukadnezar untuk menyembah patungnya ya. Jadi orang berdosa bisa ditolak. Oke, itu sampai dengan ayat yang ke-19. Kita lihat kembali ke outline kita ya. Hikmat berseru dengan suara nyaring. Mulai dari pasal 1 ayat 20 sampai 33 ya. Hikmat berseru dengan suara nyaring. Oke, kita lihat. Pertama, hikmat berseru-seru ya di mana-mana. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, dia 20-nya, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Jadi hikmat berseru-seru di mana-mana. Nah, sebagaimana hikmat berseru-seru di mana-mana, semua orang mendengar undangan hikmat itu, nasihat hikmat itu. Maka demikian juga Alkitab berkata bahwa Yesus Kristus menerangi ya, setiap orang yang datang ke dalam dunia. Yesus Kristus memberikan penerangan, wahyu ya. Ada wahyu umum, di mana melalui wahyu umum ini semua orang bisa tahu bahwa ada Allah ya. Kita melihat ya, di dalam Roma pasal 1 ada wahyu umum melalui alam ciptaan ya. Roma pasal 1 ayat 19-20. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya pada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih ya. Jadi wahyu umum pertama ya, alam ciptaan. Kemudian kita juga bisa lihat ya, semua orang sudah dapat terang melalui hati nurani yang Tuhan
bertaruh di dalam dirinya. Ya, Roma pasal 2. Roma pasal 2 ayat 12 sampai 15. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi ada terang hati nurani, ada terang ciptaan, ada terang hati nurani, dan yang paling utama adalah terang kitab suci. Coba kita buka dalam Roma pasal 3 ayat 1 sampai 2. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi kita melihat ada terang ciptaan, terang hati nurani, kemudian ada terang kitab suci. Jadi kita melihat ada terang, ada wahyu umum, wahyu umum, creations, conscience, kemudian scripture, ciptaan, hati nurani, dan kitab suci. Jadi hikmat berseru di mana-mana. Demikian pula pewahyuan umum itu diberikan di mana-mana. Hikmat berseru di jalan-jalan, tempat orang lalu lalang, kemudian di lapangan-lapangan, kemudian di tembok-tembok, kemudian di pintu-pintu gerbang kota. Ini tempat biasanya orang-orang tua-tua berkumpul yang melakukan transaksi, seperti Boas, transaksi dengan salah satu penebus yang lebih dekat dengan dia, di pintu gerbang. Nah, dari ayat ini kita melihat tadi bahwa Yesus Kristus juga menerangi setiap orang. Itu aja di mana? Di Yohanes 1 ayat 9 ya. Kita belum baca tadi. Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi setiap orang itu sudah setidaknya dapat terang, wahyu umum. Setidaknya sudah dapat itu. Nah, kemudian dalam Amsal 1 kembali, Amsal berseru nyaring di mana-mana. Ini menunjukkan kepada kita juga bahwa hikmat ini tidak bertemu di komunitas-komunitas tersembunyi. Hikmat tidak bertemu di komunitas-komunitas tersembunyi. Jadi pengajaran hikmat ini adalah bagi semua orang, bukan hanya untuk kelompok tertentu saja, bagi semua orang. Undangan hikmat. Kemudian seruan hikmat juga menunjukkan akan belas kasih Allah, dan kasih Allah yang demikian besar. Seruan hikmat menunjukkan belas kasihan Allah yang besar, karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya padanya tidak binasa, mereka memperoleh hidup yang kekal. Lihat ke outline kita lagi. Seruan hikmat juga mengindikasikan ketulusannya. Jadi hikmat bukan hanya berbicara, ia berseru nyaring, Ia berseru nyaring. Ia ingin supaya semua orang menerima undangannya. Demikian pula Tuhan ingin agar supaya semua orang diselamatkan. Jadi hikmat punya beban terhadap mereka yang
terhilang. Demikian pula Tuhan ingin agar orang yang terhilang itu diselamatkan. Oke, kita lihat outline kita lagi. Panggilan hikmat agar orang-orang berbalik dari kebodohannya. Ayat 22 sampai 23. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Jadi inilah pertobatan ya. Ada perubahan arah hidup. Jadi berpalinglah kamu kepada teguranku. Ada undangan untuk bertobat. Apa itu pertobatan? Adalah perubahan pikiran yang berujung pada perubahan hidup. Nah, hari ini juga Allah menawarkan kesempatan yang sama. Ia menawarkan keselamatan kepada setiap orang yang mau. Jadi yang mau, barang siapa mau, Wahyu 22 ayat yang ke-17, akan beroleh keselamatan. Barang siapa yang menolak, ia telah berada di bawah hukuman. Nah, Yesus Kristus seringkali digambarkan sebagai anak domba Allah. Anak domba kan lembut. Jangan salah ya. Anak domba Allah memang lembut ya. Lembut, tapi di satu sisi kelak anak domba Allah itu yang akan menumpahkan murka ya, ke atas bumi. Ya, coba kita lihat ya di dalam Wahyu pasal yang ke-6. Ya, lembut apa berarti tidak bisa marah? Oh, tidak juga ya. Wahyu pasal 6 ayat 16. Dan mereka berkata pada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Jadi anak domba Allah juga bisa murka. Kemudian kita lihat lanjut lagi yang kelima, hikmat menegur. Alkitab berkata bahwa coba di ayat 23 ya. Amsal 1 ayat 23, berpalinglah kamu kepada teguranku, ya hikmat menegur. Bandingkan Amsal pasal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Nah, ini adalah tugas para pengkhotbah, menasihati dan menegur. 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius 4. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi ada tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tugas para pengkhotbah. Dan ini diperlukan agar orang berdosa berbalik dan orang benar supaya tetap berada dalam kebenaran. Nah, di masa gereja-gereja hari ini tumbuh dengan pesatnya, ada mega church. Nah, seringkali teguran ini dihilangkan atau diminimalisasikan. Ini filosofi kontemporer pertumbuhan gereja. Kenapa? Karena kalau pengkhotbah atau hamba Tuhan, gembala sering-sering tegur, ingatkan tentang dosa segala macam, akan mengurangi statistik. Orang-orang yang mau datang jadi malas karena singgung-singgung atau tegur dosa terus. Jadi filosofi mereka, kita harus be positif be entertaining lebih bersikap positif, gak usah tegur-tegur dosa, sifatnya menghibur khotbah-khotbah yang lucu-lucu, kebaktian yang membuat
uh, yang menghibur, yang membuat kita goyang apa segala macam. Ini filosofi yang berubah. Nah, jadi bukan ini cara Alkitab, cara yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin agar orang berdosa itu bertobat. Jadi hikmat sejati berbicara dengan teguran. Oke, outline kita berikutnya, hikmat menjanjikan penerangan bagi yang berbalik. Oke, lihat 23 ya, masih dia 23. Ya, berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu, memberitahukan perkataanku kepadamu. Jadi hikmat menjadikan penerangan bagi yang berbalik. Nah, ketika seseorang merespon pada terang yang mereka miliki, mereka akan mendapatkan terang yang lebih besar. Mereka akan dapatkan terang yang lebih besar. Kita ambil contoh Cornelius. Cornelius dari terang yang sudah dia dapatkan, dia miliki, dia hidup saleh. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 10 ya. Ayat yang kedua, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan ia senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi ia memakai terang yang dia miliki, kita sudah tahu bagaimana caranya, kemudian ia akhirnya bisa mengenal Allah Yehova. Tapi kemudian ketika ia merespon pada terang yang ia miliki, maka Tuhan memberikan dia terang yang lebih besar. Tuhan kemudian mengirim Petrus untuk memberitakan Injil kepada Cornelius, dan ia diselamatkan. Demikian pula Rahab, ketika Rahab di kota Yeriko percaya Allah Yehova adalah Allah yang benar. Kalau kita baca dalam Yosua pasal 2 itu, Yosua pasal yang kedua ayat yang 9, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Dan ayat 12, ayat 11, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan, huruf besar semua ya, Yehova, sebab Yehova Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Jadi kita melihat bagaimana Rahab di Yeriko percaya kepada Allah Yehova sebagai Allah yang benar. Kemudian dia meresponi terang yang sudah dia dapatkan. Kemudian Allah mengirim kepada dia ada 2 pengintai yang kemudian menyelamatkan dia dari kehancuran. Akhirnya Rahab menjadi seorang proselit Yahudi, dan kemudian menikahi Salmon, akhirnya menjadi nenek moyang daripada Raja Daud ya, masuk dalam silsilah Mesias. Oke. Kemudian kita juga melihat dalam Amsal 1 ayat 23 bahwa ketaatan pada teguran diperlukan untuk penerangan. Jadi perlu taat pada teguran agar seseorang dapatkan terang. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-17. Yohanes 7 ayat 17 dikatakan, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah apa aku berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi barang siapa mau melakukan kehendaknya, jadi perlu ada kemauan untuk melakukan kehendak Tuhan ya, perlu ketaatan, baru kita bisa mendapatkan penerangan ya, apakah pengajaran ini berasal dari Allah atau tidak. Jadi perlukan ketaatan. Oke, kita masuk ke poin kita selanjutnya dalam outline, itu yang ke-7. Hikmat memperingatkan manusia untuk tidak menolak Allah. Amsal pasal 1 ayat 24 sampai 25 dikatakan oleh karena kamu menolak
ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku meluruskan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Jadi jangan tolak Allah. Hikmat memperingatkan. Nah, manusia dapat menolak Allah. Ayat ini jelas mengajarkan hal itu. Dan bahkan dari Kejadian sampai Wahyu, manusia kita lihat mereka bisa menolak Allah. Nah, memang Allah ingin agar semua manusia diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 4. Allah ingin agar semua manusia diselamatkan. Ayat yang penting, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tapi fakta bahwa manusia tidak semuanya diselamatkan pada hari ini, itu menunjukkan bahwa bukan Allah sudah pilih mana yang akan diselamatkan, mana yang tidak. Tapi itu menunjukkan bahwa manusia bisa menolak Allah. Manusia bisa merespon dengan menolak Allah. Jadi itu sebagai konsekuensi Allah menciptakan pribadi yang berkehendak bebas. Nah, kita membaca dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 32. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-32, bahwa Yesus menarik semua manusia. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi Yesus menarik semua orang untuk datang kepadanya. Tetapi banyak yang tidak mau datang. Nah, jadi manusia binasa bukan karena mereka dipilih untuk binasa, tapi karena mereka memilih untuk tidak takut akan Tuhan. Salah 1 ayat 29. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Jadi mereka masih bisa membuat pilihan. Jatuh dalam dosa, kita setuju dengan bejat total, tetapi tidak menghilangkan respon daripada manusia. Kita masuk ke poin berikutnya, nomor 8. Hikmat memperingatkan manusia bahwa kesempatan keselamatan akan berakhir. Ayat 24 sampai 31. Jadi pertama ayat 28 dikatakan, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tapi orang tidak akan menemukan aku. Kesempatan akan berlalu, akan berakhir. Oleh karena itulah, setiap kali kita memberikan undangan agar orang diselamatkan, maka undangan itu sebaiknya diresponi sekarang. Sekarang. Firman Tuhan bilang, sekaranglah waktu perkenanan itu. Nah, orang bijak tidak akan menunda, tapi orang bodoh akan menunda, sehingga suatu saat Allah akan tutup pintu perkenanan itu, kesempatan akan hilang. Coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kedua. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Bandingkan Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 14. Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyapnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Karena itulah setiap kali tawaran keselamatan diberikan, maka itu harus responi segera. Nah, Amsal pasal 1 ayat 24-31 memperingatkan bahwa manusia, bahwa kesempatan keselamatan akan berakhir. Ini juga peringatan yang sangat penting bagi orang muda.
Orang muda pikir, wah saya masih muda, hidup saya masih lama. Tetapi jangan salah, dalam Tuhan, ya, kita tidak tahu akan masa depan, ya, apa yang akan terjadi. Ada banyak ketidakpastian di, ya, masa yang akan datang. Dan tanggung jawab orang muda, tanggung jawab setiap orang berdosa adalah ketika mereka mendengarkan Injil, maka mereka harus berkata iya kepada Tuhan, ya, sekarang, bukan menunda-nunda, karena masa depan tidak pasti. Kemudian Amsal pasal 1 24 31, ya, memperingatkan manusia bahwa kesempatan keselamatan akan berakhir. Ini juga menyanggah setiap jenis doktrin yang berkaitan dengan universalisme. Universalisme mengajarkan bahwa ujung-ujungnya nanti semua manusia akan masuk surga, tapi tidak, ya. Kita berkata, ya, ya, Matius pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14, ya, ada dua jalan. Ini jadi lagu sekolah minggu, ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi tidak semua orang diselamatkan. Ya, universalisme tidak benar, ya. Kitab jelas mengatakan, ya, pintu, ya, yang menuju pada kehidupan sempit, ya, sedikit orang yang melaluinya. Pintu yang menuju pada kebinasaan lebar, dan banyak orang yang melaluinya. Oke, kemudian kita juga lihat lanjutan outline kita sekarang, poin yang ke-9 dari Amsal pasal 1 ayat 30. Ini mengajarkan kepada kita bahwa hikmat memperingatkan, menghina teguran sama dengan menolak teguran. Amsal 1:30. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Jadi ada sinonim, paralelisme, ya. Tidak mau menerima, ya, itu identik dengan menolak nasihatku dan teguranku. Nah, hikmat memperingatkan bahwa menghina teguran sama dengan menolaknya. Nah, demikian pula banyak orang yang melakukan ini terhadap Injil Yesus Kristus. Nah, mungkin ada orang-orang yang tidak secara terbuka menghina Injil Yesus Kristus, tetapi ketika orang tersebut menganggapnya sepele, menganggapnya remeh, mengabaikannya, maka itu sama saja dengan yang menolaknya. Jadi menyepelekan Injil sama dengan menolak Injil. Jadi manusia bertanggung jawab untuk mencari Allah. Kisah Rasul pasal 17. Coba kita lihat. Kisah Rasul pasal 17 ayat 26 sampai 27. Khotbah Paulus di Areopagus. Kisah Rasul 17 ayat 16 sampai ayat 26 sampai 27. Akan tetapi, Kisah Rasul 17 yaitu 16. Kisah 17 26 sampai 27. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Jadi supaya mereka mencari dia. Jadi manusia bertanggung jawab untuk mencari Allah. Nah, perumpamaan tentang penabur mengajarkan kalau manusia tidak berusaha dan tidak ada usaha untuk mengerti akan firman Allah, maka iblis akan mencuri, ya, benih firman Allah itu dari mereka. Jadi ada tanggung jawab manusia juga. Matius pasal yang ke-13. Matius 13 ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi ada tanggung jawab manusia untuk mencari Allah, untuk berusaha mengerti akan firman Allah. Karena itu diperlukan, ya, mereka harus, ya, ada tanggung jawab untuk mempelajari Alkitab, untuk datang ke seminar, untuk belajar, mengikuti PA.
memakai waktu tanya jawab jika diberikan di dalam gereja, agar mereka sebisa mungkin mengerti akan firman Allah. Jangan sampai iblis kemudian mencuri benih itu dari mereka. Oke, kita lihat di outline kita kembali, poin nomor 10. Hikmat memperingatkan bahwa kemakmuran orang bodoh akan menghancurkan mereka. Amsal pasal 1 ayat 32. Sebab orang tak berpengalaman akan dibunuh keengganannya dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Oke, saya cross check ke dalam King James nya. Orang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Jadi kalau di sini diterjemahkan dengan orang yang tak akan dibunuh oleh keengganannya, orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Ya, di sini kan perbedaan. Di Indonesia, orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Nah, kalau di di King James-nya dikatakan di bagian B-nya, and the prosperity of fools shall destroy them. Jadi kemakmuran orang bodoh akan menghancurkan mereka. Jadi kalau di Indonesia diterjemahkan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Perbedaan penerjemahan. Nah, kita percaya ya itu King James yang mengikuti Masoretic Text akan lebih tepat dalam hal ini. Jadi kembali ke outline kita, hikmat memperingatkan bahwa kemakmuran orang bodoh akan menghancurkan mereka. Sehingga kalau Allah mengambil kekayaan dari orang bodoh, ya, itu adalah agar orang berdosa itu bertobat, ya, agar ia sadar. Coba kita lihat Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Jadi kalau belum susah, biasanya orang belum melihat ke atas. Ketika dia susah, tertindas, baru dia ingat Tuhan. Oke, kembali ke outline kita 11. Hikmat menjanjikan keamanan bagi yang mengindahkan panggilannya. Amsal 1:33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Jadi yang mengindahkan panggilannya akan aman, ya, aman di dalam hikmat. Demikian pula orang percaya aman di dalam Yesus, aman dari murka terakhir,
aman melalui berbagai macam gelombang kehidupan, karena ada janji Tuhan, Tuhan akan beserta mereka dan Tuhan tidak pernah berbuat salah. Aman dari kuasa setan. Ya, Tuhan memerintahkan para malaikatnya untuk berkemah mengelilingi orang percaya, ya, seperti Elisa. Akhirnya ya aman tinggal di dalam surga rumah Bapa. Oke, itu outline kita untuk pasal 1. Nanti saya akan berikan semacam list pertanyaan. Ini untuk setidaknya membantu Anda akan hal-hal yang penting yang patut Anda ketahui atau bisa setidaknya setelah kita melewati pasal 1 ini. Oke. Baik, kita masuk ke pasal 2 sekarang. Pasal 2 ya, mendapatkan hikmat. Nah, dalam pasal ini sang penulis mendesak putranya untuk mengikuti hikmat, sehingga hikmat akan melindungi dia dari kejahatan. Kita akan melihat outline kita di situ, mendapatkan hikmat pasal 2 ayat 1 sampai ke 6. Kemudian ada berkat dari hikmat pasal 2 ayat 7 sampai 9. Kemudian ada perlindungan hikmat pasal 2 ayat 10 sampai 22. Mari kita lihat bagian pertama terlebih dahulu, ya, mendapatkan hikmat. Mendapatkan hikmat, hikmat datang pada individu yang sungguh-sungguh mempelajari firman Allah. Pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jadi hikmat datang pada orang yang sungguh-sungguh mempelajari firman Allah. Dan hikmat ditemukan di dalam sebuah buku. Dan buku apa itu? Buku itu adalah Alkitab. Jadi Alkitab, ingat, disebut juga takut akan Tuhan dalam Mazmur 19 ayat 10. Karena di dalam Alkitab kita menemukan standar takut akan Tuhan dan cara untuk takut akan Tuhan. Mari kita lihat sini, ya, di Amsal pasal 2 ayat 1. Jikalau engkau menerima perkataanku. Jadi di sini kita dapatkan pengajaran bahwa perkataan Tuhan harus diterima, ya. Kitab suci harus diterima. Jadi dibaca, ya, dipelajari, kemudian diteliti seperti orang-orang Berea, ya. Kisah Rasul 17 ayat 11. Kemudian kita lihat lagi masih di pasal 21, dan menyimpan perintahku di dalam hatimu. Jadi firman Tuhan harus disimpan, ya, di dalam hati. Gimana caranya? Bisa dengan menghafalkannya atau merenungkannya. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat yang 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi firman Tuhan harus disimpan dalam hati.
kita lihat ya Maria melakukan hal ini, ya. Maria ibu Yesus pada waktu Tuhan jadi manusia. Lukas pasal yang ke-2 ayat yang ke-19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi contoh yang baik. Jadi hikmat datang pada individu yang sungguh-sungguh mempelajari firman Allah. Jadi firman Allah harus diterima, harus disimpan dalam hati. Kemudian firman Allah harus dipelajari. Kita kembali dalam Amsal pasal 2. Amsal pasal 2 firman Allah dipelajari ya, dalam hati. Sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Jadi firman Allah harus dipelajari ya, dari dalam hati. Kemudian Amsal 2 ayat yang ketiga, ya jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Sebentar, saya cek lagi. Amsal 2 3. Jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Ya, maksudnya di sini jika engkau berseru ya, mengejar pengetahuan dan menaikkan suaramu untuk pengertian. Jadi berseru, menaikkan suara. Apa yang dimaksud dengan berseru dan menaikkan suara di sini? Berseru dan menaikkan suara ini mengacu kepada doa ya, berdoa. Jadi Alkitab ya, harus dipelajari dari dalam hati, harus ya juga harus dipelajari ya, meminta hikmat Tuhan ya, dengan cara berdoa. Jadi ketika kita belajar Alkitab, kita juga berdoa agar kita diberikan pengertian. Ketika kita berdoa meminta hikmat, kita sebenarnya menunjukkan kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa kami bergantung kepadamu Tuhan, bahwa kita tidak memiliki hikmat, kita kurang hikmat. Kita mengakui bahwa kita tidak bisa lepas daripada Tuhan. Kita merendahkan diri kita sendiri. Jadi penting ya, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan akan memberikan hikmat kepada orang yang memintanya dengan rendah hati. Coba kita buka dalam kitab Yakobus pasal yang keempat. Yakobus 4 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, Tuhan suka dengan orang yang rendah hati. Coba kita lihat 1 Petrus pasal 5 ayat 5. 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Ya, sama itu ya. Kutipan lagi. Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Kemudian kita masuk ke outline kita yang berikutnya, pasal 2 ayat 4 sampai yang kelima. Hikmat datang kepada individu yang mengejarnya seperti emas dan perak. Pasal 2 ayat 4 sampai 5. Hikmat datang pada orang yang mengejarnya seperti emas dan perak. Jikalau engkau mencari seperti mencari perak dan mengejar seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi dua saja tidak cukup, tetapi juga
ada usaha belajar ya, usaha untuk mengerti, usaha untuk mempelajari, itu juga diperlukan. Jadi ibarat ya, kita tahu ada emas di bawah lantai yang kita injak, tapi pengetahuan saya tidak cukup, perlu ada usaha untuk menggalinya. Jadi tentu akan ada waktu yang dipakai, yang dihabiskan, ada tenaga, perhatian yang keluar. Demikian pula untuk memperoleh hikmat, seseorang harus mendedikasikan dirinya untuk tugas ya, menggali atau mempelajari ya, sumber hikmat. Jadi ada tanggung jawab. Oke, kemudian kita lagi bagian ketiga, hikmat datang dari Tuhan. Amsal pasal 2 ayat 6 sampai 7. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Jadi datang dari Tuhan. Jadi, dari mulutnya Tuhan, ya, dari perkataannya Tuhan. Di mana kita dapatkan perkataan Tuhan? Ya, dari dalam Alkitab. Ya. Oke, masuk ke outline yang B ya, berkat hikmat pasal 2 ayat 7 sampai yang ke-9. Satu, Allah melindungi mereka yang berjalan dalam hikmat. Jadi orang yang berusaha untuk mencari hikmat akan ada banyak gangguan ya, halangan. Tapi di sini dikatakan Allah melindungi orang tersebut. Jadi kita seringkali tergoda, ada banyak kesulitan, gangguan. Tapi ya, firman Tuhan ya, Allah akan melindungi mereka yang mencari hikmat. Coba kita buka di dalam Amsal ya, pasal 4 ayat 11. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus ya. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Kita lihat di ya, contoh Mazmur 37. 23 sampai 24. Tuhan menetapkan Mazmur 37 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Maksudnya, tangan Tuhan menopangnya. Tuhan menopang. Oke. Oke, kemudian kita lihat lagi. Tadi Allah melindungi mereka yang berjalan dalam hikmat. Kemudian yang kedua, mereka yang berjalan dalam hikmat mengerti setiap jalan yang baik. Mereka mendapatkan penilaian rohani yang baik. Amsal pasal 2 ayat yang ke-9. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran dan keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Jadi, mereka yang berjalan hikmat mengerti setiap jalan yang baik, dan mereka akan mendapat penilaian dan rohani yang baik. Jelas ya. Yang ketiga, poin yang ketiga, orang-orang yang melakukan hal-hal ini pastilah akan mendapatkan hikmat. Maksudnya hal-hal ini apa? Hal ini yang berjalan dalam hikmat
maka pastilah akan mendapatkan hikmat. Jadi ada jaminan dari Tuhan di sini. Kalau ada seseorang yang menetapkan hatinya untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal hikmatnya di dalam firman-Nya, maka ia bisa mencapai targetnya itu. Jadi tidak peduli dia tua atau muda atau kaya miskin. Jadi ada janji di situ ya. Kalau kita kembali di dalam Amsal pasal 1, Amsal pasal 2 ya. Amsal pasal 2 9, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran. Jadi ini mirip dengan pasal 1 tadi ayat yang ketiga ya. Kebenaran, keadilan dan kejujuran. Engkau akan mengerti kebenaran, penghakiman dan kejujuran. Bahkan setiap jalan yang baik. Jadi ada jaminan dari Tuhan. Oke, kita lihat sekarang perlindungan hikmat pasal 2 ayat 10 sampai 22. Perlindungan hikmat. Nah, kenapa perlu hikmat memberikan perlindungan ya? Perlindungan hikmat. Karena ya, hikmat memberikan perlindungan ya, karena ada bahaya rohani yang akan dihadapi oleh setiap orang ya, dalam dunia ini, terutama ya, orang-orang muda. Orang-orang muda akan ada banyak bahaya rohani. Nah, hikmat ya, poin pertama di outline kita akan melindungi kita dari setiap bahaya rohani. Asalkan hikmat itu sungguh-sungguh menguasai hidup kita, hikmat harus masuk dalam hati dan menyenangkan jiwa. Pasal 2 ayat 10 sampai 11. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, pengetahuan akan menyenangkan jiwamu, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Jadi ada perlindungan dari hikmat. Kemudian bagian yang kedua ada ya, dua musuh rohani besar digambarkan di sini, yakni orang jahat. Pasal 2 ayat 12 sampai 15. Kemudian ada wanita asing, pasal 2 ayat 16 sampai 19. Dua musuh rohani besar. Dan ini adalah dua godaan besar bagi orang muda, orang jahat, pergaulan yang buruk, dan wanita. Nah, orang jahat ini kita bisa dapatkan dalam ayat yang 12 sampai 15 ya. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka meninggalkan jalan yang lurus, menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya, yang sesat perilakunya. Jadi orang jahat ini mereka ingin membuat orang yang berjalan dalam jalan yang benar juga ikut jatuh. Mereka menggoda orang benar supaya ikut berbuat dosa sama seperti mereka. Kita baca ayat 12. Orang yang mengucapkan tipu muslihat. Jadi dengan mulutnya dia tidak takut untuk berbohong, berdusta. Kemudian di ayat yang 13, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Mereka menempuh jalan yang gelap.
Kemudian ayat 14, orang jahat ini yang bersuka cita melakukan kejahatan. Nah, satu pertanyaan yang kita bisa tanyakan untuk mengetahui kondisi rohani kita adalah, ya, atas hal apa atau hal apa saya yang membuat saya bersuka cita. Orang jahat di sini dikatakan bersuka cita melakukan kejahatan. Nah, bagaimana dengan saya? Saya bersuka cita atas hal apa atau karena apa? Apakah karena saya bisa habiskan uang saya, ya, dengan cara yang membuat saya suka cita itu bagaimana? Uang saya senang kalau saya pakai untuk apa? Atau waktu saya senang kalau saya pakai untuk apa? Itu salah satu cara untuk mengetes, ya, kerohanian kita. Jadi ada orang jahat, kemudian ada wanita, ya, wanita asing di sini. Jadi godaan kedua, wanita asing. Jadi ini adalah kali pertama wanita asing dikenalkan dalam kitab Amsal. Amsal pasal 2 ayat 16 sampai yang ke-19. Nah, kita lihat di ayat yang 16, ya, wanita asing ini dia dikatakan yang licin perkataannya. Jadi dia menjerat para pria melalui tipu rayu, rayuan mulutnya. Kemudian di ayat yang ke-17 dikatakan yang meninggalkan teman hidup masa muda yang melupakan perjanjian Allahnya. Jadi dia menganggap remeh tentang perjanjian, tentang janji pernikahan, ya, sesuatu yang sakral. Ayat 18 sampai 19, ya. Rumahnya adalah jalan pada kematian dan orang-orang yang memasuknya tidak akan pernah kembali. Jadi tentu mereka yang memasukinya berarti adalah orang-orang yang belum pernah diselamatkan. Nah, kita lihat bagian ketiga outline kita. Jika seseorang berjalan dalam hikmat, ia akan menghindari lubang-lubang ini dan akan tetap pada jalan yang baik dan jalan kebenaran, dan oleh karena itu akan terhindar dari penghakiman dan kehancuran. Pasal 2 ayat 20 sampai 22. Jadi dengan berjalan dalam hikmat, yang mengikuti akan perkataan-perkataan Tuhan yang adalah buku hikmat itu sendiri, kita akan terhindar dari lubang-lubang ini. Oke, saya pikir hari ini cukup sampai di sini. Ya, masalah yang kedua, ya, sejauh dari target, saya akan coba kejar di dalam pertemuan kita yang berikutnya, ya. Karena ini 3 SKS kan. Oke, saya akan berikan beberapa pertanyaan review untuk pasal 1 dan pasal kedua. Semoga ini bisa membantu Anda untuk melihat akan hal-hal yang penting, ya. Oke, kalau gitu kelas kita sampai di sini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kiranya kami dapat manfaatkan dengan baik untuk mempelajari firman-Mu, memperlengkapi diri kami. Tuhan tolong mampukan kami dapat semakin mengerti dan juga mengaplikasikan kebenaran-kebenaran ini dalam kehidupan kami. Kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup di dalam jalan hikmat, dalam jalan pengertian yang menimpa kami pada kehidupan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kalau Anda punya pertanyaan, silakan bisa kirimkan di grup WhatsApp atau ya, sampaikan di situ berupa voice note. Nanti saya akan jawab di pertemuan kita selanjutnya. Oke.